Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Musbi yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kebersihan dan kesehatan umatnya. Bahkan Islam telah mengatur tentang makanan dan minuman yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi bagi seorang muslim. Makanan yang boleh dikonsumsi disebut sebagai makanan halal, dan sebaliknya adalah makanan yang haram. Makanan yang halal ini dapat dilihat dari zatnya, cara mendapatkannya, dan proses pengolahannya. Halal zatnya berarti makanan yang tidak mengandung zat-zat yang jelas diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran seperti darah, daging babi, bangkai, hewan yang bertaring dan berkuku tajam, dan sebagainya. Akan tetapi, ada beberapa hewan yang terlihat ganas bahkan menjijikan, tapi halal untuk dikonsumsi menurut agama Islam. Hewan apa sajakah itu? Kelinci. Kelinci merupakan salah satu binatang yang hidup di Indonesia, baik di kota maupun di desa. Kelinci dapat bertahan hidup dengan lama. Tidak hanya itu, daging dari kelinci juga menjadi salah satu makanan yang tidak aneh dikonsumsi oleh sebagian orang. Namun, pernahkah kita berpikir untuk menyantap daging kelinci? Memang tidak terlihat mengerikan, tapi mungkin sedikit menggelikan. Karena melihat dari postur dan bulunya hampir menyerupai bulu dan tubuh kucing. Tapi ternyata kelinci halal dan boleh dikonsumsi, seperti yang tercantum dalam hadis berikut ini. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwa beliau berkata, "Kami pernah disibukkan menangkap kelinci di lembah Marru Az-Zahran. Banyak orang berusaha menangkapnya hingga mereka keletihan. Kemudian aku berhasil menangkapnya, lalu aku bawa pada Abu Thalhah dan ia menyembelihnya. Lalu dikirim daging paha depan atau 2 paha belakang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lalu menerimanya. Aku, Anas berkata, dan Rasulullah mengkonsumsi dari daging tersebut." Hadis riwayat Bukhari. Dari keterangan hadis tersebut bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengkonsumsi daging kelinci. Belalang. Belalang merupakan salah satu jenis serangga yang sering ditemukan di pepohonan dan berbagai tempat yang dikelilingi oleh tumbuh-tumbuhan. Jenis belalang bervariasi. Ada yang memiliki tubuh yang cukup besar, ada yang berukuran kecil, dan ada pula yang berukuran sedang. Warnanya pun juga bermacam-macam, mulai dari warna coklat, hijau, kuning, atau lainnya. Saking banyaknya hewan belalang ini, masyarakat mulai banyak yang menjadikan belalang sebagai salah satu komoditas makanan, baik untuk dikonsumsi secara pribadi ataupun diperjualbelikan. Misalnya belalang goreng, tumis belalang, dan berbagai macam masakan belalang lainnya. Patut dipahami bahwa belalang merupakan salah satu hewan yang diberi kekhususan hukum oleh syariat tentang kehalalannya untuk dikonsumsi, meskipun telah menjadi bangkai. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam hadis berikut ini. Dihalalkan bagi kalian 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai yaitu bangkai belalang dan ikan, sedangkan 2 darah yaitu limpa dan hati. Hadis riwayat Baihaqi. Bahkan dalam berbagai riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menjalani 7 kali peperangan dengan berbekal mengkonsumsi belalang. Hal ini seperti hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa. Kami berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 7 peperangan dengan mengkonsumsi belalang. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan dalil yang begitu jelas di atas, maka tidak diragukan lagi bahwa belalang merupakan hewan yang halal untuk dikonsumsi. Bahkan, hukum kehalalan mengkonsumsi belalang ini sudah menjadi konsensus para ulama.
kuda. Kuda telah lama dikenal memiliki tenaga yang besar dan kuat, dapat berlari kencang, menempuh jarak yang jauh, sehingga sering digunakan untuk membawa beban atau menarik delman. Bahkan, di bidang permesinan, daya kekuatan suatu mesin banyak yang diukur dengan satuan horsepower atau tenaga kuda, mengindikasikan kekuatannya dapat diandalkan. Maka daging kuda itu dianggap dapat memberikan kekuatannya bagi kehidupan orang yang mengkonsumsinya. Pada dasarnya, daging kuda itu halal, karena termasuk kategori al-bahim atau bahimatul an'am, yaitu kelompok binatang ternak. Dan dagingnya termasuk maklulam, atau termasuk hewan yang dagingnya boleh dimakan. Meskipun dalam satu riwayat disebutkan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dilarang memakannya secara temporer, bersifat sementara, karena adanya kebutuhan kondisional pada saat itu, yakni dibutuhkan sebagai bagian dari alat atau sarana perang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia mengatakan, pada penaklukan Khaybar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang makan daging keledai jinak, dan beliau membolehkan memakan daging kuda. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia menceritakan, kami pernah bersafar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami makan daging kuda dan minum susunya. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Meskipun demikian, menurut pendapat Abu Hanifah, daging kuda hukumnya makruh untuk dimakan. Kalangan ulama Hanafiyah mengatakan bahwa makan daging kuda adalah makruh dengan kategori makruh tanjih. Makruh tanjih itu sendiri ialah segala sesuatu yang dipahami bersifat terlarang oleh syara, namun secara tidak tegas, hanya dipaham dengan melalui dalil yang masih bersifat zoni. Dalam penjelasan lain, makruh tanjih itu didefinisikan dengan meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya, meskipun tidak ada hukuman dalam melakukannya. Selain itu, kehalalan daging kuda juga karena tidak ada dalil atau nas yang melarangnya dengan tegas dan jelas. Para ulama menjelaskan, kuda tidak termasuk ke dalam kategori hewan yang haram atau hewan yang dilarang untuk dikonsumsi, seperti hewan buas, hewan menjijikkan, hewan yang najis, hewan bertaring yang dengan taringnya ia dapat memangsa dan menyerang musuh atau mangsanya. Allah menegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 157 yang artinya, dan menghalalkan bagi mereka at-thayyibat, segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka al-khaba'its, segala yang buruk atau menjijikkan. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Meskipun demikian, kehalalan daging kuda menurut para ulama yang menghalalkannya tetap harus berdasarkan syarat-syarat muktabar seperti harus disembelih secara syar'i dan ketentuan lain yang telah ditetapkan sesuai dengan kaidah syariah. Hyena. Hyena adalah hewan yang bentuknya menyerupai anjing atau serigala. Mungkin hewan ini jarang kita jumpai di Indonesia, karena habitat hewan ini lebih banyak dijumpai di benua Afrika dan kawasan Arabia. Tapi menariknya, dari sederet hewan buas yang bertaring, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hyena halal untuk dimakan. Kekhususan tersebut berdasarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Ammar, ia berkata, aku telah bertanya pada Jabir bin Abdullah tentang hyena. Ia menyuruhku untuk memakannya. Aku bertanya padanya, apakah hyena termasuk hewan buruan? Ia berkata, ya. Aku bertanya padanya, apakah kau mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ia menjawab, ya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Mengapa hyena dikhususkan dari hewan lainnya adalah karena hyena termasuk ke dalam kategori hewan buruan atau sa'id. Di samping itu juga,
Oleh ulama dijelaskan bahwa kekhususan itu dikarenakan keseluruhan geraham Haina hanya satu tangkai, yang jika diumpamakan seperti gigi kuda yang tidak bergerigi, sehingga ia tidak termasuk golongan hewan bertaring. Oleh sebab itu, Haina bukan termasuk hewan bertaring yang haram dimakan. Dob. Dob adalah kadal gurun yang juga dikenal dengan sebutan kadal berduri. Sama seperti halnya Haina, dob sangat jarang dijumpai terutama di Indonesia. Dob banyak hidup di daerah gurun seperti Libya, Saudi Arabia, Mesir, dan seluruh kawasan gurun Timur Tengah lainnya. Sepintas mungkin kita mengira dob ini terlihat seperti biawak atau reptil berkaki empat pada umumnya. Akan tetapi, meski bentuknya menyerupai biawak atau reptil berkaki empat lainnya, ternyata dob halal untuk dikonsumsi. Yang menjadi permasalahan adalah didasari dari hadis Nabi yang menjelaskan tentang dob atau jenis biawak itu sendiri. Dilansir dari kitab Khobarul Ahad, bab Khobarul Mar'ah wa Ahidan, dijelaskan bahwa dob diperbolehkan untuk dimakan. Dalam kitabnya dijelaskan, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, orang-orang dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diantara mereka terdapat saat makan daging. Kemudian salah seorang istri Nabi memanggil mereka seraya berkata, "Itu daging dob." Mereka pun berhenti makan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Makanlah, karena daging itu halal." Atau beliau bersabda, "Tidak mengapa dimakan, akan tetapi daging hewan itu bukanlah makananku." Hadis di atas merupakan dasar diperbolehkannya dob itu dimakan. Yang menjadi permasalahan yaitu pengertian dob itu sendiri. Dob berbeda dengan biawak yang hidup di dua alam. Dob termasuk hewan herbivora yang lebih banyak memakan rerumputan dan lebih cenderung hidup di darat. Dan dob ini banyak ditemukan di negara bagian timur yang memiliki daerah kering. Sahabat Musbi, itulah hewan yang menurut kita terlihat seperti hewan ganas atau hewan yang menjijikkan, namun ternyata halal untuk dimakan. Apakah Anda pernah memakan daging salah satu hewan yang disebutkan tadi? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.